Bab 593. Kamu masih bisa tahu rasa sakit. Apakah kamu akan pulang sekarang? Aku akan mengantarmu. Setelah Davin Ye membayar tagihannya, dia keluar dari kafe bersamanya kemudian mengeluarkan kunci mobil. Audrey Han menggelengkan kepalanya, tidak perlu, aku masih ada urusan lain, jadi tidak langsung pulang. Urusan apa? Bagaimana kalau aku sekalian mengantarmu? Lagi pula hari ini adalah akhir pekan dan aku tidak ada kegiatan lain. Audrey Han mengerutkan kening dan berkata, benar-benar tidak perlu. Davin Ye menatapnya dan tersenyum sedikit, kamu menolakku seperti ini, apakah kamu masih belum memaafkanku? Perkataan ini benar-benar membuatnya dalam posisi yang sulit. Audrey Han berkata dengan tanpa daya, Ceo Han, apa yang kamu katakan ini benar-benar membuatku susah. Aku hanya memiliki hal lain untuk dikerjakan, dan tidak ingin merepotkanmu dengan mengantarku. Sama sekali bukan, Ceo Han. Davin Ye terlihat sedikit kecewa, sepertinya kamu benar-benar hanya menganggapku sebagai mitra kerjasama. Audrey Han. Tidak masalah, yang penting ada cukup banyak kesempatan untuk bertemu di masa depan. Semoga kamu bisa perlahan-lahan menerimaku. Jika hari ini kamu tidak ingin aku mengantarmu, maka aku tidak akan memaksamu. Setelah berbicara, Davin Ye menepuk pundaknya dan tersenyum, hati-hati di jalan. Kamu bisa meneleponku jika ada masalah. Setelah keduanya berpamitan, Audrey Han memanggil taksi, kemudian pergi ke supermarket dekat kompleks. Sebelum memasuki supermarket, dia masih melirik ponselnya dan merasa lega melihat bahwa Golden Ye tidak mengiriminya pesan. Dia mungkin merasa kelelahan akhir-akhir ini, jadi masih beristirahat sekarang. Audrey Han pergi ke supermarket untuk membeli beberapa bahan makanan dan teringat semua yang telah dilakukan Golden Ye untuknya akhir-akhir ini sehingga hampir semua bahan makanan yang dia beli disiapkan khusus untuk Golden Ye. Dan dengan tanpa sadar bibir Audrey Han menyunggingkan seulas senyum. Sudahlah, anggap saja sebagai suplemen untuknya, lagi pula dia sangat lelah belakangan ini. Setelah membayar uang, Audrey Han membawa kantong belanjaannya keluar dari supermarket lalu berjalan pulang ke kompleks. Dia langsung berjalan masuk ke lift sambil mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan WeChat ke Golden Ye. Apakah kamu sudah bangun? Karena berada di dalam lift, jadi tidak ada sinyal, pesan akan terkirim secara otomatis begitu dia keluar dari lift. Jadi Audrey Han memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku setelah mengirimkan pesan tersebut. Kemudian dia melihat ke layar yang menunjukkan lantai yang dilewati dan melihat lantai yang dituju akan segera tiba. Dia menarik napas dalam-dalam, dan ketika pintu lift terbuka, dia berjalan keluar sambil membawa kantong belanjaan. Begitu dia keluar dari lift, dia mendengar nada pemberitahuan adanya pesan baru WeChat. Dia mengeluarkan suara erangan aneh dan ketika dia akan mengeluarkan ponselnya untuk melihat apakah Golden Ye mengirimkan pesan WeChat padanya, dia menangkap sosok ramping dari sudut matanya. Audrey Han berhenti, kemudian menatap orang tersebut. Pria itu sedang bersandar di dinding sambil melipat tangan di dadanya dan memegang ponsel dengan satu tangan. Layar ponselnya kebetulan sedang membuka WeChat, melihat pesan yang barusan dikirimkan Audrey kepadanya. Dan dia berdiri di sana sambil memegang ponsel dan wajahnya seperti ditutupi awan gelap menatap Audrey Han. Audrey Han menatapnya selama 3 detik sebelum menggerakkan bibirnya. Kak, kamu sudah bangun? Golden Ye tidak menjawabnya. Bibirnya yang tipis terkatup rapat, tatapannya begitu dingin hingga membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Jika sudah bangun, datanglah ke tempatku untuk makan siang. Aku baru saja ke bawah untuk membeli beberapa bahan makanan. Audrey Han kemudian berbalik dengan perasaan bersalah lalu menekan kode sandi untuk membuka pintu. Dia berbalik dan melihat Golden Ye masih berdiri di sana dan tidak bergerak, lalu dia mendesaknya, masuk. Butuh sekitar 3 detik sebelum Golden Ye melangkah maju, tetapi raut wajahnya masih dingin,
dan aura suram yang dipancarkan tubuhnya juga masih mengikutinya. Setelah melihatnya masuk ke dalam, Audrey Han mengerutkan kening lalu menutup pintu. Dalam hati dia merasa ada yang tidak beres. Ekspresi Golden Ye sangat tidak enak dilihat. Apakah itu karena dia tidak memberitahunya saat dia keluar? Memikirkan hal ini membuatnya membalikkan badan dan melihat punggung Golden Ye. Itu. Maaf, aku bukannya sengaja tidak memberitahumu bahwa aku ingin keluar, hanya saja. Kamu sudah terlalu lelah menemaniku akhir-akhir ini sehingga kupikir kamu ingin tidur lebih lama, jadi aku pergi sendiri. Setelah berbicara, Audrey Han masih takut dia khawatir lalu mengayunkan kantong belanjaan di tangannya ke arah Golden Ye. Aku hanya keluar sebentar dan sudah pulang dengan selamat sekarang, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Golden Ye berdiri diam di sana, masih mengabaikannya. Aura suram yang dipancarkan tubuhnya sungguh menakutkan. Dia terus mengucapkan beberapa kalimat, tetapi Golden tidak membalas satu kalimat pun. Hal ini membuat Audrey Han merasa sedikit aneh. Apakah dia menjadi sangat marah hanya karena dia pergi sebentar? Memikirkan hal ini, Audrey Han tanpa sadar mengerutkan hidungnya lalu melihat ke punggungnya dan bertanya dengan hati-hati, "Kamu, kenapa?" Kata-kata ini sepertinya sudah menyentuh titik kemarahan Golden Ye. Awalnya dia hanya berdiri diam seperti patung, lalu tiba-tiba berbalik, menatapnya dengan kesal. Tatapannya ini sangat galak, seperti akan menelan orang. Audrey Han tercengang. Dia tanpa sadar menahan napas dan melangkah mundur. Dia benar-benar ketakutan sampai raut wajahnya menjadi pucat. Tetapi setelah tindakan ini dilakukannya, ekspresi Golden Ye menjadi lebih menakutkan. Dia melangkah maju secara perlahan, tubuhnya seolah-olah diselimuti asap hitam, dan membuat orang tanpa sadar ingin melarikan diri. Oleh karena itu, Audrey Han melangkah mundur tanpa sadar, tangannya masih memegang kantong belanjaan yang baru saja dia beli dari supermarket, dan dengan gemetar berkata, kamu sebenarnya, kenapa? Bang! Karena dia baru saja melewati pintu, sehingga mundur beberapa langkah sudah tidak ada jalan lagi dan punggungnya menabrak pintu yang dingin. Audrey Han menoleh ke belakang dan ketika dia menoleh kembali, Golden Ye sudah berada di depannya. Dia mengerutkan kening, hanya karena aku pergi keluar dan tidak memberitahumu. Aku juga tidak bermaksud begitu. Bukankah tadi aku sudah menjelaskan kepadamu? Aku hanya ingin kamu beristirahat lebih lama, jadi. Ketika menjelaskan, kata-kata Audrey Han tiba-tiba terhenti. Tidak benar. Ekspresi dan tatapan Golden Ye yang berada di hadapannya tidak beres. Tatapan matanya seperti seekor binatang buas, seolah-olah dia ingin mencabik-cabiknya, seperti dia telah membuat kesalahan yang sangat serius. Tapi, dia jelas hanya pergi untuk membeli sesuatu, mengapa dia harus menatap dirinya dengan tatapan seperti itu? Audrey Han tanpa sadar menelan ludah. Apakah dia tahu dirinya pergi melakukan sesuatu? Tapi dia tidak menerima pesan WeChat dari Golden Ye di sepanjang jalan. Dia seharusnya masih tidur. Memikirkan hal ini, Audrey Han lalu mengulurkan tangannya dan menusuk dada Golden Ye dengan hati-hati, kemudian memohon dengan suara rendah, aku harus memasak. Masalah lain. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Golden Ye mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya. Kekuatannya begitu besar seolah-olah ingin meremukkan pergelangan tangannya. Audrey Han berteriak kesakitan, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Golden Ye bukan hanya tidak melepaskannya, tetapi malah semakin mengencangkan pegangannya. Sakit. Audrey Han berteriak kesakitan, berusaha menyingkirkannya. Golden Ye melangkah maju dan menekannya di pintu yang keras, suaranya sedingin es, apakah kamu masih bisa tahu rasa sakit? Audrey Han mengerutkan alisnya, omong kosong, mana mungkin aku? Golden Ye mencibir, kupikir kamu adalah wanita yang kejam dan tidak berperasaan. Bagaimana mungkin bisa tahu apa itu rasa sakit?